Jensen mencoba menenangkan diri dan berkata dengan datar, racun dalam diri kakek Miller dikenal dengan nama racun 7 bunga serangga. Racun ini dibuat dengan menggunakan 7 jenis serangga berbahaya dan 7 jenis bunga beracun. Racun ini sangat sulit disembuhkan. Karena itu, ada ungkapan bahwa gabungan 7 jenis racun dengan 7 jenis racun lainnya akan menghasilkan 49 jenis racun. Racun macam apa ini? Daniel baru pertama kali mendengar tentang racun ini. Ternyata adalah racun 7 bunga serangga. Dr. Timothy pun langsung paham, aku pernah membaca tentang racun ini di dalam buku-buku sejarah. Aku pikir racun ini akan punah, tetapi ternyata masih ada orang yang bisa membuat racun ini sekarang. Bagaimana kakek Miller bisa diracuni? Karena waktu kejadian sudah terlalu lama, penyebabnya sulit ditebak. Jika kita ingin melakukan detoksifikasi, kita hanya bisa mengandalkan tanaman begonia bintang 7. Jensen kembali menatap Dr. Timothy sambil berkata, Dr. Timothy, kamu adalah dokter tradisional senior di Huasia. Kamu tentu tahu di mana tanaman begonia bintang 7 dapat ditemukan. Tanaman begonia bintang 7. Dr. Timothy tampak penasaran. Tanaman begonia bintang 7 adalah sejenis bunga yang memiliki 7 titik kuning kecil pada kelopaknya. Akar, batang, dan daun bunga ini sangat beracun. Jensen menjelaskan. Kalau begitu, sepertinya aku pernah melihat bunga itu. Di aula tanaman herbal Ziwei tempatku, terdapat koleksi berbagai tanaman langka dari luar dan dalam negeri. Salah satu tanaman langka itu memiliki bentuk yang sama dengan tanaman ini. Aku akan menyuruh orang membawa tanaman itu kemari sekarang. Dr. Timothy berpesan kepada asistennya. Ketika asistennya pergi, Dr. Timothy tiba-tiba menyadari, ternyata racun ini disebut racun 7 bunga serangga. Jika bukan karena bimbingan senior, wawasanku tidak akan bertambah. Sebentar, maksud kamu tanaman begonia bintang 7 itu dapat mendetoksifikasi racun, sedangkan bunganya juga sangat beracun? Benar sekali. Jensen mengangguk. Semua orang sontak terkejut karena kakek Miller telah terkena racun yang disebarkan melalui perantara bunga beracun. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Timothy bertanya dengan gelisah. Jensen pun tersenyum, gunakan racun untuk membasmi racun. Semua orang pun terdiam. Daniel, Dr. Timothy, dan yang lainnya diam tak bersuara. Ternyata, Jensen berniat menggunakan metode ini. Tak lama kemudian, asisten itu membawa seikat bunga yang indah dengan masing-masing 7 kelopak bunga dan 1 titik bintang di ke-7 kelopak bunga. Ini dia bunganya. Jensen mengangguk, racun 7 bunga serangga, tanaman begonia bintang 7. Semua yang berjumlah 7 ini saling bertarung. Jensen memperlakukan tanaman begonia bintang 7 ini dengan hati-hati dan memeras daunnya menjadi jus cair lalu meneteskannya ke mulut kakek Miller. Kemudian, Jensen meminta orang menyuapi jus itu untuk kakek Miller dengan dicampur air hangat. Semua orang menyaksikan dengan cemas. Bunga itu sangat beracun. Apakah orang yang meminum ramuannya akan mati? Ehem. Lebih dari 10 menit kemudian, kakek Miller tiba-tiba batuk keras, tetapi pandangan matanya menjadi semakin jernih. Ayah! Daniel berteriak. Daniel! Kakek Miller menjawab lalu memandang kerumunan orang-orang, Alexander. Kenapa kalian ada di sini? Melihat kakek Miller sudah sadar, Alexander dan Daniel pun menangis terharu. Sejak kakek Miller jatuh sakit, kakek Miller selalu berada dalam kondisi pikun. Ini adalah pertama kalinya kakek Miller sadar sepenuhnya. Keterampilan medis senior memang tidak ada duanya. Mohon terimalah aku menjadi muridmu. Dr. Timothy kembali memberi hormat kepada Jensen. Jensen menyimpan kedua tangan di saku celananya sambil menerima hormat dari Dr. Timothy dengan santai. Dalam hal seni bela diri, Jensen tidak berani mengklaim sebagai seorang senior. Namun, jika menyangkut keterampilan medis, di seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kehebatannya. Ayah, dokter ini yang menyelamatkanmu. Daniel menceritakan kembali kejadian sebelumnya kepada kakek Miller. Setelah itu, Daniel juga memberi hormat kepada Jensen. Terima kasih, Dokter Jenius, kamu telah menyelamatkan nyawa ayahku. Kamu adalah penolong bagi keluarga Miller. Penghormatan ini dilakukan dengan tulus. Jensen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ayah mertuanya sendiri memberi hormat kepada dirinya. Ini adalah hal yang cukup menarik.
Jika semua anggota keluarga Miller hadir dan menyaksikan adegan ini, bagaimanakah perasaan mereka? Terima kasih atas bantuannya, Dr. Jenius. Kakek Miller juga berterima kasih. Meskipun Jensen masih muda, di mata kakek Miller, Jensen seperti seorang master tua yang mengasingkan diri dari dunia luar. Jensen mengangguk dengan sopan. Tak hanya itu, kakek Miller juga menganggap Jensen sebagai orang yang misterius, tetapi juga berbudi luhur. Orang yang benar-benar memiliki kemampuan tentu mempunyai sikap dan perilaku yang sama seperti Jensen. Kakek Miller bertanya lagi kepada Alexander, Alexander, mengapa kamu tidak memperkenalkan kepadaku siapa Dr. Jenius ini? Philip, apakah kamu ingin memperkenalkan Dr. Jenius ini kepada Putri MU karena melihat dirinya masih muda? Alexander bercanda sambil tertawa. Hahaha. Kondisi kesehatan kakek Miller semakin membaik. Kakek Miller tersenyum sambil berkata, semua anak perempuanku sudah tua, mereka tidak cocok dengan Dr. Jenius ini. Cucu perempuanku lebih cocok. Naomi, cucu perempuanku yang paling kecil masih belum menikah. Hanya saja, aku khawatir Dr. Jenius ini tidak suka dengan Naomi. Naomi, salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota, lumayan juga. Alexander kembali menatap Jensen sambil menertawakannya. Jensen tidak bisa berkata apa-apa. Kakek Miller mengira bahwa Jensen tidak suka dengan Naomi. Kakek Miller kemudian berkata dengan penuh penyesalan, sayang sekali, di antara ketiga cucu perempuanku, cucu sulung lebih mengutamakan karir dan tidak suka berpacaran. Cucu kedua sudah menikah, sedangkan cucu ketiga. Kakek Miller tiba-tiba berhenti berbicara. Jensen sengaja bertanya, apakah cucu perempuan ketiga juga sudah menikah? Daniel langsung menyela, putri ketigaku dibesarkan di lingkungan masyarakat biasa. Dia juga sudah menikah. Namun, suaminya itu adalah seorang pecundang. Apakah seorang pecundang itu tidak baik? Setidaknya, dia mencintai putrimu. Jensen berkata sambil tertawa. Aduh, keluarga Miller adalah keluarga terpandang. Untuk apa kami membutuhkan seorang pecundang? Jika pecundang itu punya kehebatan seperti Dr. Jenius, aku tentu tidak akan keberatan. Daniel berkata sambil menghela napas. Alexander tampak cemas. Jika Daniel tahu bahwa orang di depannya itu adalah pecundang yang Daniel maksud, Daniel sepertinya akan tercengang. Alexander pun berkata dengan dingin, anak buahku ini memiliki nama kode dokter. Dia adalah calon peringkat pertama Raja Prajurit Huasia. Beberapa waktu lalu, dia baru saja berhasil menyelesaikan kasus Barak. Raut wajah Daniel berubah drastis, aku juga pernah mendengar tentang hal ini. Kabarnya, ada seorang anggota pasukan khusus yang sendirian memusnahkan resimen tentara bayaran. Dia benar-benar seorang pahlawan muda. Aku tidak menyangka bahwa orang itu adalah Dr. Jenius ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh meremehkan seorang pemuda yang miskin. Nasib seseorang bisa berubah sewaktu-waktu. Alexander menggerutu dengan sinis. Daniel sontak merasa heran. Alexander terlihat sangat marah meskipun Daniel sendiri tidak meremehkan Dr. Jenius ini. Apa sebenarnya yang membuat Alexander marah? Kalian pikir anak buahku ini tidak pantas untuk keluarga Miller? Menurut aku, kalian yang sebenarnya tidak pantas untuk dia. Alexander memarahi lagi. Kakek Miller dan Daniel langsung tersenyum masam. Alexander, mengenai masalah cucu perempuanku, aku sedang sakit waktu itu. Aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, kenapa dia tidak pantas disandingkan dengan cucu perempuanku? Dia sangat pantas. Hanya saja, Dr. Jenius sepertinya tidak menyukai anak perempuan keluarga Miller. Kakek Miller berkata dengan penuh keyakinan. Benar sekali. Daniel juga mengangguk, keterampilan medis Dr. Jenius ini tak tertandingi. Dia juga seorang calon raja prajurit. Masa depan dia sangat cerah. Keluarga Miller akan sangat beruntung bila memiliki seorang menantu laki-laki seperti dirinya. Daniel sebenarnya juga merasa sangat menyesal. Keterampilan medis pemuda ini memang tidak tertandingi. Dengan memiliki keterampilan medis seperti ini, Jensen dapat menolong lebih banyak nyawa lagi. Apalagi, selain keterampilan medis, Jensen adalah peringkat pertama calon raja prajurit. Daniel tentu tahu betapa cerahnya masa depan seorang calon raja prajurit. Dia sudah melihatnya dalam diri Adam Carson, putra sulung keluarga Carson. Adam sendiri juga merupakan seorang calon raja prajurit pada masa itu.
Sekarang, Adam memiliki kedudukan tinggi, memegang kekuasaan besar dan menjadi dewa perang Huaxia yang terkenal. Kalau begitu, meskipun calon raja prajurit tidak bisa menjadi raja prajurit, dia pasti akan mencapai kesuksesan di masa depan. Alexander sangat kesal melihat mereka. Alexander melambaikan tangannya dan langsung berkata, Oke, karena Philip sudah baik-baik saja, aku akan pulang terlebih dahulu. Aku masih harus pergi ke rumah Dr. Genius ini untuk mengambil minuman anggur. Dr. Genius, bagaimana dengan penyakit ayahku? Daniel sangat takut bila Jensen menghilang dan tidak akan pernah berjumpa dengan dirinya lagi.